Oke, kita masuk ke bumpo yang pertama, nani nani te irai. Sebelumnya, eh, saat kita belajar bumpo-bumpo yang sebelumnya, kita juga sempat menyinggung sedikit tentang nani nani te irai ya. Nah, hari ini kita pelajarin lebih mendalam tentang te irai. Apa sih itu te irai? Iminya, kalau te irai adalah te irai be no katachi de, shite kara zuutto B の状態が続いていることを表す表現. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan nih. Berarti, tirai itu adalah sebuah ungkapan untuk mengungkapkan tentang shite kara. Setelah kondisi A, zuto B の状態が続いている. Kondisi B itu terus berlangsung gitu. Ya, setsuzokunya itu gampang banget karena udah te irai gitu ya. Pasti dia pakai tekei, pakai verb atau kata kerja bentuk tekei plus irai. Tuh. Untuk artiannya kita bisa artikan sejak titik-titik atau semenjak titik-titik gitu ya. Next, untuk te irai ini itu kalau teman-teman masih ingat bumpo dasar nani nani te kara itu sama prinsipnya mirip kayak nani-nani tekara setelah, semenjak, sejak gitu ya. Nah, tapi kalau teirai ini bentuk yang lebih advance, lebih apa ya, lebih mendalamnya gitu. Kita masuk ke contohnya. Nah, nih contoh yang nomor satu, dia ada karewa gakko hajimatte irai no sousai to iwarete ita. Gitu. Jadi, dia semenjak kita langsung ke sini atau sejak sekolah pertama kali, sejak sekolah dimulai, sejak mulai sekolah gitu ya, sejak mulai bersekolah, itu selesai itu iwarete ita. Dikatakan kalau dia itu berbakat atau punya ini kemampuan yang baik gitu ya. Nah, terus yang kedua, contohnya lagi, itu bisa inu wo katte irai mai asa no sampo ga nikka ni natta. Nah, inu wo katte irai, oh maaf, koncet. Inu wo katte irai mai asa no sampo ga nikka ni natta. Nikah itu adalah kebiasaan sehari-hari atau menjadi daily routine gitu. Jadi semenjak semenjak me, aduh semen nih ya semenjak memelihara anjing gitu, jalan-jalan pagi itu menjadi kebiasaan rutin itu maksudnya ya. Oke, next itu ada Karini Attanuwa. eh tak terakhir kali ketemu dia gitu. Kareni Atanwa, kali terakhir ketemu dia itu Daigaku wo sotsugyo shite irai desu. Sejak apa namanya? Semenjak lulus kuliah gitu. Nah, karena tadi dibilang di iminya itu dia A shite kara zuto bino jotai. Nah, berarti kalau A-nya itu Atta bertemu, nah B-nya itu sudah pasti dia tidak bertemu gitu. Makanya di sini mulai setelah apa Daikaku Sotsugo kelulusan itu dia sudah tidak bertemu lagi Zuto gitu. Itulah namanya nani nani te irai. Tuh ya. Nah, terus tuh ya.
Nani-nani te irai, semenjak atau sejak, eh, ei kara, ei shite kara zutto bi no joutai ga suzuite iru. Setsuzokunya kata kerja bentuk teikei plus irai. Ya, dan ini misalkan teman-teman ini satu cuitengnya untuk bumpo nani nani te irai, dia itu tidak bisa untuk kondisi yang baru saja terjadi, gitu. Beda kalau tekara itu kan misalkan baru 1 jam yang lalu itu bisa dipakai. Nah, kalau nani nani te irai, dia tidak bisa untuk kondisi yang baru saja terjadi. Mungkin kalau udah 2 bulan atau udah 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu bisa. Kondisi yang lama lampau gitu ya, nggak bisa untuk yang sekarang saat ini gitu. Tapi kondisi itu berlangsung hingga saat ini gitu. Itu baru bisa. Tapi kalau baru terjadinya eh, belakangan ini itu dame ya. Hai. Oke, next. Nani nani dokoro ka. Nani nani dokoro ka. Nah, nani-nani dokoroka ini apa gitu? Teman-teman mungkin sudah pernah, teman-teman mungkin sudah pernah dengar kalau orang Jepang ngomong nanani dokoroka gitu. Artinya itu adalah kekaya jijitsu ga yoso ya kitai to seihantai de aru koto o kyouchou suru hyogen. Jadi ini adalah ungkapan yang digunakan untuk ini kekaya jijitsu untuk mengungkapkan fakta ataupun hasil yang sehantai. Sehantai itu artinya kayak apa namanya berkebalikan. Sehantai itu kebalikan dari apa? Dari yoso ataupun ya kitai. Dari yoso itu adalah kayak harapan, kayak prediksi. Terus kita adalah harapan kita gitu. Jadi menjelaskan kondisi di mana itu hal yang berkebalikan dari ekspektasi ataupun harapan kita gitu. Nani nani dokoro ka tuh ya. Nah, setsuzokunya dia pakai futsuke plus dokoroka ataupun dia kalau misalkan pakai na dan juga pakai apa kata benda itu sonomama ya, tidak perlu embel-embel apapun. Oke. Nah, artian dari bahasa Indonesianya kalau saya enaknya gini, boro-boro titik-titik gitu atau jangankan titik-titik, malah titik-titik gitu. Nih. Nah, kita masuk ke contohnya. Nah, nih. Nats yang nomor 1 ada nani-nani. Natsu nano ni yaseru dokoro ka gyaku ni futotte shimaimashita. Nah, nih ya. Jadi, natsu nano ni padahal musim panas. Yaseru dokoro ka boro-boro kurusan gitu ya. Boro-boro kurusan gyaku ni futotte shimaimashita. Malah kebalikannya jadi gendut gitu. Jadi menggendut gitu ya. Padahal kan kalau harusnya Ihong Tekinya kalau di Natsu itu kan panas ya, kita mengeluarkan cairan tubuh yang lebih banyak, harusnya tubuh kita itu jadi lebih kurus gitu. Tapi kenyataannya gitu, kenyataannya adalah malah jadi gemuk gitu. Jadi kitai dan yosonya dia yang diharapkan adalah saat Natsu itu dia jadi kurus. Tapi dia malah sehantai atau berkebalikan, malah jadi gendut gitu ya. Malah berat badannya naik. Itu maksudnya dari nani-nani dokoroka. Oke.
Kita masuk ke contoh yang kedua, biar lebih gampang lagi nih. Yang kedua ada imoto wa furansuko dokoro ka eigo mo yoku hanasenai no ni hitori de pari ni kanko ni ita. Nah, ini. Jadi, imoto wa adik saya. Furansugo dokoro ka boro-boro ngomong bahasa Prancis gitu. Boro-boro ngomong bahasa Prancis. Ego mo yoku hanasenai na noni. Hanasenai noni. Padahal dia juga nggak bisa eh, ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Gitu. Hitori de pari ni kanko ni ita. Tapi dia pergi ke Paris sendirian. Pergi berwisata ke Paris sendirian. Gitu. Nah, jadi kalau Yoso atau kitanya, berarti kan harapannya atau imajinasinya orang-orang itu kan kalau dia pergi ke Paris, minimal lah kita pergi ke luar negeri itu kan bisa bahasa Inggris gitu ya. Atau enggak gitu bahasa yang daerahnya situ, misalkan di Paris berarti bahasa Prancis gitu ya. Nah, dia boro-boro bahasa Prancis, bahasa Inggris aja dia kagok gitu istilahnya. Ya. Oke. Itu tadi nani-nani dokoroka nani. Nah, terus poin pentingnya lagi untuk nani-nani dokoroka, kalau teman-teman mungkin pernah dengar bumpo nani-nani wa oroka. Nani-nani wa oroka. Kalau yang udah belajar mungkin agak jauhan, mungkin pernah dengar itu. Nani wa oroka itu sama ya. Itu sama. Terus biasanya kalau kalau di Waoroka perbedaannya apa? Kalau di Waoroka biasanya dia ada beberapa kotoba penghubung khusus gitu. Yang jadi ciri khas kayak sae, mo, kara gitu. Itu nanti aja ya. Kita bahas yang nanani dokoroka ini. Ini artinya adalah boro-boro atau jangankan malah titik-titik. Ya. Kondisinya berkebalikan dari harapan ataupun imajinasi kita gitu ya. Terus untuk nani-nani dokoroka ini biasa digunakan untuk bahasa percakapan ya. Jadi ini jarang sekali atau tidak digunakan untuk bahasa penulisan, tetapi lebih ke bahasa percakapan sehari-hari. Hai, next. Oke, selanjutnya ada nani-nani sueni. Nani-nani sueni. Nah, teman-teman, ini hati-hati banget sama nani-nani sueni. Takut kanjinya nanti kebalik. Ada kanji, nih ya. Kalau nani-nani sueni, itu yang panjang, threadnya yang panjang itu yang atas. Ada nani, ada kanji matsu. Ah, sama ya. Benar. Yang matsu itu yang panjangnya yang rai, gomen. Rainya, bukan yang ini. Salah lagi. Matsu ya. Nah, itu ada kanji yang mirip. Satu, dia yang panjang itu yang bawah. Matsu ini sama ya. Nah, itu hati-hati ya. Pokoknya kalau sueni, dia yang panjang itu yang atas. Ya, sueni. Iminya apa? Iminya itu iro-iro shita ato de kouyu kekka ni natta koto o arawasu hyogen. Jadi dia mengungkapkan hal-hal yang iro-iro shita ato de kouyu kekka ni natta. Jadi setelah ada berbagai hal gitu yang terjadi, melewati berbagai hal, nah lahirlah ini si kekaknya, lahirlah hal yang menjadi kekaknya nih, gitu.
Setsuzokunya dia kai takei plus sueni atau ni-nya bisa tidak ikut, cuman sue aja, boleh. Ataupun bisa pakai kata benda. Kalau kata benda dia tambah no gitu ya. Kuro, contohnya kuro no sue ni gitu. Nah, untuk sue ni itu kita artikan setelah titik-titik, akhirnya titik-titik gitu. Teman-teman masih ingat nggak pernah belajar nani-nani ageku? Nani-nani ageku ni. Nani-nani ageku. Itu sama, mirip sih, bukan sama, mirip. Kalau nani-nani ageku, bedanya kalau nani-nani ageku nih, dia itu hasilnya lebih ke negatif. Nani-nani ageku nih, hasilnya itu biasanya negatif. Setelah titik-titik akhirnya malah titik-titik gitu. Ada kesan kecewa gitu. Ada beban mental yang kena. Tapi kalau nani-nani sueni, terlepas dari hasilnya, dia bisa positif ataupun negatif, dia menekankan pada prosesnya. Jadi ada proses lama yang harus ditempuh gitu. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Nih, yang pertama ada iro-iro nayanda sue. Iro-iro nayanda sue, kaisha o yameru koto ni shita. Nah, jadi setelah nayanda, setelah nayamu, setelah berbagai kegalauan gitu ya, lewati berbagai kegalauan, akhirnya memutuskan untuk berhenti dari tempat kerja. Akhirnya memutuskan untuk berhenti dari tempat kerja gitu ya. Nih, berarti yang prosesnya apa? Ada proses ini di A ini, yang di depan ini biasanya prosesnya. Jadi iro-iro nayanda sue. Jadi setelah yang proses ini terjadi, ada sebuah keputusan yang dia ambil, ada sebuah hal yang terjadi gitu, ya. Yang kedua contohnya, kare wa kuro shita sue. Kare wa kuro shita sue. Di, yatto shui ni mitomereru you ni nari, kotoshi jibun no mise o motsu koto ga dekita. Nah, dia katanya kare wa kuro shita sue, yatto shui ni mitomereru you ni nari, kotoshi jibun no mise o motsu koto ga dekita. Katanya, jadi dia laki-laki setelah mengalami berbagai gitu ya, kerja keras gitu ya, yatto shui ni mitomereru you ni nari. Mitomereru itu diakui. Akhirnya dia mendapat pengakuan dari sekitarnya gitu, dari orang-orang lingkungan sekitarnya gitu. Kotoshi, tahun ini jibun no mise o motsu koto ga dekita. Bisa punya toko sendiri. Tuh, ya. Jadi ada prosesnya yang ditekankan. Prosesnya apa? Nah, kalau yang nomor 1 iro-iro nayanda. Kalau yang nomor 2 setelah kuro gitu. Ya. Hai, itu tadi nani-nani sueni, yang artinya setelah titik-titik, akhirnya titik-titik. Dia tidak menekankan pada hasil akhir, bisa positif, bisa negatif, tetapi harus ada proses yang dilalui. Gitu ya. Setsuzokunya, kalau dia pakai kata kerja bentuknya takei plus sueni, ni-nya boleh ikut, boleh enggak. Kalau yang kata kerja dia pakai no plus sueni. Hai, itu ya. Oh iya, satu lagi biasanya sueni ini kita temukan untuk bahasa tulisan juga. Tetapi tidak menutup kemungkinan dia dipakai dalam bahasa percakapan.
Gitu ya. Intinya kalau untuk Sweni biasanya nuansanya itu lebih formal. Gitu ya. Sweni nuansanya lebih formal. Hai, oke. Next. Next ya. Nani-nani Amari Nimo. Ketemu lagi nih sama keluarganya si Amari. Keluarganya si Amari banyak ya. Kemarin udah belajar Nanani Amarini. Sekarang ada lagi ketambahan Nani-nani Amari Nimo. Gitu. Iminya apa? Iminya itu Nani-nani no teido ga hanahadashi koto o arawasu nani-nani sugiru to iu imi o arawasu. Gitu. Jadi, dia itu mengandung arti tentang suatu hal yang hanahadashi. Hanahadashi itu kayak ekstrim. Apa ya? Kayak sangat gitu. Sangat banget banget gitu. Nah, itu hanahadashi ekstrim. Terus atau nani-nani sugiru. Berlebihan. Jadi konteksnya untuk yang Amarinimo itu jauh lebih apa ya? Jauh lebih ekstrim, jauh lebih dibandingkan yang Amarini. Gitu. Kemarin kita belajar Amarini kan. Nah, ini untuk suasananya, untuk feelingnya itu jauh lebih ditekankan, jauh lebih kuat. Gitu. Ya, padahal cuma ketambahan satu kotoba mo doang ya. Jadi Amarinimo. Oke. Nah, dia setsuzokunya itu adalah kata sifat, i ataupun kata sifat na itu. Nah, terus bedanya lagi kalau Amarinimo itu keterangan atau kata sifatnya itu ada di belakangnya. Kalau biasanya setsuzoku itu kan di depan. Nah, kalau ini setsuzokunya itu di belakang. Gimana sih maksudnya? Kita masuk ke contoh. Oke, kita lihat dulu artiannya. Artiannya kalau saya ngartikannya adalah karena saking titik-titik atau benar-benar titik-titik. Contohnya, nih, Gano Kokoko ya, ini iklan film. Di iklan film dia ada Amari ni mo kanashiku utsukushi love story. Anata mo kitto namida ga tomaranai. Gitu. Nah, jadi ada iklan film, dia bilang, Amari ni mo kanashiku. Karena saking sedihnya, Utsukushi Love Story, cerita cinta yang indah, gitu. Anata mo kitto namida ga tomaranai. Eh, kamu juga nggak akan berhenti menangis. Nah, bisa dilihat teman-teman di bagian sini. Nah, di bagian sini, nih, dia kan Amari ni mo Utsukushi. Kalau biasanya Setsuzoku di depan. Nah, kalau Amari ni mo itu ada di belakangnya. Amari ni mo plus kata kerja, mohon maaf, apa kata sifat ikewashi. Gitu ya. Yang kanashi. Gitu. Nah, contoh yang kedua itu ada daijin no amari ni mo musekinin na hatsugen ni kiite ite hara ga tatte kita. Daijin no amari ni mo musekinin na hatsugen ni kiite ite hara ga tatte kita. Jadi, daijin itu adalah apa namanya? Parlemen, anggota parlemen. Karena kita dari sini ya, ite karena mendengar parlemen, anggota parlemen yang mengatakan hal yang sangat-sangat apa? Saking tidak bertanggung jawabnya gitu ya. Musekinin itu haragatate kita. Jadi marah ya. Haragatatsu.
Nah, ini juga sama kayak yang saya jelaskan tadi. Dia setsuzoku-nya ada di belakangnya. Nih, museki ni na. Amari ni mo museki ni na. Gitu. Ya. Hai. Itu tadi nani-nani amari ni mo. Amari ni mo biasanya adalah anahadashi koto o arawasu. Gitu. Jadi ada hal yang benar-benar sangat ekstrim banget gitu. Yang sangat-sangat gitu ya. Atau bisa mengandung kata nani-nani sugiru. Nah, setsuzoku-nya ada di belakang. Dia biasanya yang dipakai adalah kata sifat. Baik i ataupun na. Tuh. Terus, satu lagi, kalau untuk amari nimo, dia biasanya ada, di sini nggak ada ya ininya. Ini, biasanya dia ada kata-kata hinto. Hintonya itu biasanya melengkapi di contoh kalimatnya itu ada kayak sugiru, nani-nani sugiru, sugiru, ada nani-nani te, tuh, ada nani-nani no de, sama ada kara. Ini. Terus terkadang si amari nimu ini juga muncul dalam bentuk anmari nimu. Ini sama. Anmari. Ini nggak pakai N. Ini pakai N. Anmari sama amari. Sama. Ya, gitu. Oke. Setsuzukunya juga sama, artinya juga sama. Karena saking titik-titik, benar-benar titik-titik. Tuh. Hai, lanjut. Yang bumpo kelima, nani-nani dake atte. Nani-nani dake atte, iminya dia dake atte bi no katachi de de aru koto kara touzen ni bi da to iu imi o arawasu. Tuh. Nah, kanshin shitari, hometari suru toki ni sukau. Dari sini kita bisa tahu ya. Jadi, dakeate, dalam bentuk dakeate itu de aru koto kara touzen ni bida. Karena ya sudah pasti, ya sudah sewajarnya touzen bi gitu. Ya sudah pasti bi gitu ya. Toyu imi o arawasu. Nah, ini digunakan saat kanshin shitari hometari suru. Jadi, digunakan untuk pada saat kita menyatakan perasaan bersyukur atau pujian, ataupun kita kangsing kagum gitu ya, mengungkapkan kekaguman gitu. Setsuzokunya nani-nani futsuke plus dakeate. Kalau dia pakai kata benda ataupun kata sifat na, sama-sama menggunakan na gitu. Na plus dakeate. Oke, next. Nah, artinya pantas saja titik-titik atau karena titik-titik. Pantas saja titik-titik karena titik-titik gitu ya. Jadi pantas saja A karena B gitu ya. Nah, terus untuk nani-nani dakeate, kalau teman-teman pernah dengar atau pernah belajar tentang bumpo nani-nani dake no koto wa aru. Nani-nani dake no koto wa aru itu sama. Nah, dakeate ini adalah kependekan singkatan dari bumpo dake no koto wa aru. Ini ya, ini sama. Tuh. Jadi singkatan dari dake no koto wa aru adalah dake ate. Tuh. Hai, kegunaannya sama, setsuzokunya pun
sama. Oke. Contohnya adalah yang pertama, Ninki no omise dake atte, ryori wa oishikatta kedo, chotto komisugi da to omou. Ryori wa oishikatta kedo, chotto komisugi da to omou. Gitu. Ya, pantas saja, apa namanya, Ninki no omise. Pantas saja mise apa warung, kok warung sih? Tokonya terkenal gitu. Jadi toko terkenal, tokonya terkenal. Pantas saja karena tokonya terkenal gitu ya. Ryori wa oishikatta kedo karena eh ini masakannya itu enak tapi cotto komi sugi da to omou gitu. Ya, ini apa? Banyak orangnya gitu. Oke, aku sangnya banyak tuh. Jadi sesek kayak penuh sesek gitu. Komisugi. Hai. Terus selanjutnya yang kedua ada kare wa sportsman dake atte. Pantas saja gitu, wajar saja karena dia itu adalah seorang sportsman atau olahragawan. Kenko kangri ni wa kibishi. Eh, untuk apa ya? Menjaga kesehatannya itu untuk maintenance kesehatannya itu dia kibishi. Dia strict banget. Ya, tuh. Nani dake ate yang artinya pantas saja titik-titik karena titik-titik gitu ya. Jadi kalau setelah a de aru koto kara touzen ni bida. Ini digunakan untuk kanshin shitari hometari suru. Jadi jangan disalahgunakan untuk mengungkapkan hal yang ketidakpuasan ataupun nuansanya negatif gitu ya. Ini nuansanya untuk positif. Oke. Nani dake ate. Setsuzokunya kutsuke plus dake ate kalau dia nake atau kata benda bisa pakai na bisa tidak. Hai. Oke. Selanjutnya ada nani wa to iuto. Nani wa to iuto. Nah, teman-teman, nani wa to iuto mungkin teman-teman udah sering nih ketemu bumbu-bumbu yang mirip. Kita pelajari dulu yang wa to iuto. Iminya, dia itu mae ni tori ageta mono to no taihi o kyouchou shite betsu no mono o tori ageru toki no hyogen. Nah, jadi nani wa to iuto itu adalah bumbu yang digunakan untuk mengungkapkan atau untuk mentori age, untuk melift up, untuk mengangkat betsuno mono atau hal yang lain gitu dalam pembicaraan itu, topik yang berbeda itu. Tapi dia ada sifatnya ini mai ni tori ageta mono to no taihi. Ya, ini taihi. Taihi itu artinya kontras. Gitu. Jadi dia sifatnya kontras dengan hal yang sudah dibicarakan di awal. Gitu. Berkebalikan. Tuh ya. Setsuzokunya dia adalah kata benda atau noun plus wa to iuto sonomama. Ya. Artinya kalau saya sedangkan atau kalau tentang titik-titik gitu. Ya. Nah, jadi intinya
Nani nani wato yuto ini adalah untuk menekankan perbandingan, teman-teman. Perbandingan antara hal yang sudah dibicarakan di awal dengan hal yang kita angkat lagi, gitu. Hal baru yang kita angkat. Tuh, ya. Contohnya yang mirip itu nani nani toa itu. Dulu yang di N3 atau N4 itu kita ya. Belajar nani nani toa. Nah, itu mirip seperti itu. Nani nani to you no wa itu juga mirip. Hai. Contohnya, 昨日の夜、地震があったそうですね。私はというと、ぐっすり寝ていて、全然気づきませんでしたけど。Kino no yoru, jadi kemarin malam itu katanya Jishi nggak ataso desu ne. Sepertinya ada gempa ya. Watashi wa toyuto, sedangkan saya gusuri nete ite, tertidur lelap. Zenzen kizukimasen deshita kedo. Benar-benar apa ya? Tertidur lelap sampai tidak sadar sama sekali. Gitu. Hai, contoh yang kedua, misalkan sono goro nihon wa toyuto, pada zaman itu gitu ya, pada saat itu kalau Jepang gitu. Kalau tentang Jepang, Bukkyo ga hitobito no aida ni hirogari sutsu atta. Jadi, Bukkyo ga ajaran agama Buddha. Ini ketemu nih Sutsu Aru nih. Kemarin kita udah belajar Sutsu Aru. Sutsu Aru itu artinya adalah ini apa namanya? Terus-menerus gitu kan? Mulai hal yang terus-menerus berlangsung gitu kan. Sutsu Aru. Sutsu Atta berarti dia mulai hirogari kan. Ini berarti mulai berkembang di kalangan masyarakat. Hitobito no aida. Kita bisa mengartikan di kalangan masyarakat. Gitu. Ya. Jadi, nih, ya misalkan ada jishing kemarin. Ini kan Izen no tori ageta mono. Hanasinya ini ada jishing. Tapi kita mau ngomong hal yang taihi kebalikannya. Kalau ada jishing orang kan biasa panik ya, sadar. Nah, sedangkan si Watashi ini, dia zenzen kizukimasen deshita. Karena dia gusuri nete ite. Gitu. Ya. Itu maksudnya nani-nani wato yuto. Oke. Oke. Ada? Nggak bisa. Next. Nah, nani-nani teiru. Teman-teman dari N5 ya, belajar nani-nani teiru itu. Kenapa ini teiru kok muncul lagi di N2 gitu kan ya? Jadi teman-teman, nani-nani teiru itu sebenarnya ada banyak artian gitu. Ada satu buku yang membahas tentang 3.000 bumpo, sekitar 3.000-an bumpo, dan di situ tuh benar-benar dijelaskan teiru itu kegunaannya tuh untuk apa saja, itu sangat rinci di situ ya. Ternyata yang kita pelajari dari N4 itu belum semuanya. Makanya dia ke-up lagi. Kita perlu mempelajari lagi di N2 dengan artian yang lebih mendalam. Itu ya. Nah, teiru salah satu iminya adalah kako arawasu monogatari to totomo ni tsukatte rekishi teki jijitsu ya keiken nado o arawasu. Jadi, dia digunakan
bersamaan dengan pengungkapan masa lalu atau kisah di masa lalu, mengungkapkan kisah di masa lalu, ataupun digunakan untuk rekisiteki untuk mengungkapkan sejarah kejadian apa ya? Jujitsu itu fakta sejarah maupun pengalaman. Pengalaman yang kita alami atau orang lain alami atau hal lain alami tapi di masa lampau gitu. Atau benda ataupun bangunan itu boleh juga ya. Setsuzoku-nya sudah pasti TK plus iru, T-iru ya. Atau kita bisa artikan telah titik-titik. Nah, nih contohnya nomor 1 ada goho mo mata pari no fuke o kaite iru. Goho teman-teman tahu ya, pelukis Van Gogh. Van Gogh itu pelukis yang terkenal karena lukisannya agak sedikit abstrak juga gitu. Nah, Van Gogh, goho mo mata pari no fuke o kaite iru. Jadi, Van Gogh lagi-lagi telah melukiskan pemandangan Paris gitu. Oke, pemandangan Paris. Nah, yang kedua, Kochira no otera wa 14 seiki. Ini seiki. Sue ni barusan kita pelajari. Sue ni taterare mashita ga 1952年に火事で焼けて、その後建て直されています。こちらのお寺は、kuil ini 14世紀末に建てられましたが、末にtelah dibangun, telah didirikan pada abad ke-14. Juyong Seiki ini abad ya, pada abad ke-14, tetapi pada tahun 1952 dia terbakar karena kebakaran gitu ya, karena kebakaran. Setelah itu Tatenao Sarete Imas itu mengalami pemugaran gitu. Telah dipugar kembali, Tatenao Sareru telah dipugar kembali, telah diperbaiki. Ya. Hai, itu tadi nani nani te iru. Tuh ya. Artinya adalah telah titik-titik itu mengungkapkan tentang direkisi jujitsu, fakta sejarah ataupun keikeng, pengalaman yang lampau. Itu. Hai. Yang terakhir. Ini tadi nani-nani ga, nani-nani dake ni. Oke. Teman-teman kemarin sudah belajar ya nani-nani dake ni. Gitu. Nani-nani dake ni. Nah, hari ini kita ada tambahan nih. Di depannya ada nani-nani ga. Nani-nani dake ni. Apa sih itu? Kita baca iminya dulu. A dake ni B no katachi de A de aru bun. Naosara B da. To iu imi o arawasu. Gitu. Nah, dari dalam bentuk E, dake ni B, itu bagian A, naosara lebih lagi, itu B. To iu imi o arawasu. Setsuzokunya, kata benda, plus ga. Terus yang selanjutnya sebelum daken itu bisa pakai futsuke. Kalau dia pakai nakeoshi, dia pakai dearu. Kalau dia pakai kata benda, dia juga pakai dearu. Gitu. Ya. Oke. Contohnya. Nah, untuk nani-nani dakeni ini teman-teman, itu mau suasananya dia positif atau negatif itu nggak masalah. Bisa digunakan. Ya.
Jadi tidak melulu untuk suasana yang negatif atau positif gitu. Kalau artiannya, saya mengartikannya karena memang titik-titik ya. Contohnya, nih, Kippa ga ii dake ni kono chimu kara ten o toru no wa taihen sou da. Hmm, ya. Jadi, Kippa ga ii dake ni eh, karena memang si kipernya bagus, kono chimu kara ten o toru no wa taihen sou da. Mengambil poin dari tim ini kelihatannya sangat susah ya, gitu. Sangat susah. Tuh. Jadi si A-nya itu adalah ini. Oh, ini A. Nah, terus ini kan B. Iya, kan dia rubung ini karena kipernya memang bagus gitu. Nah, Sarah lebih-lebih lagi si B gitu. Lebih-lebih lagi buat ngambil poinnya itu bakal Taiheng. Taiheng Soda. Gitu. Itu maksudnya ya. Nah, terus next itu ada Hokuo no kuni-kuni wa kono kuni-kuni wa shakai fukushi ga sunde iru dake ni jibun ga koufuku da to kanjite iru hito no wariai ga takai. Maksudnya gimana? Ini hofuku. Hokok, gomen. Ho, ho, Hokuo, gomen. Mohon maaf, Hokuo. Hokuo ini adalah negara-negara Eropa Utara yang kayak contohnya Swedia, Finlandia, kayak Norwegia gitu-gitu ya. Itu namanya Hokuo. Hokuo kuni-kuni. Wa shakai fukushi ga susunde iru dake ni karena memang kesejahteraan masyarakatnya sudah maju, jibun ga koufuku da to kanjite iru hito no wariai ga takai. Orang-orang ini ya, orang-orang yang merasakan bahwa dirinya bahagia itu persentasenya tinggi gitu ya. Nih ya. Nih, nah A-nya dia itu yang ini ya Shakai Fukushi Susunde Iru Dake ni. Nah, B-nya yang setelahnya ini yang dari Cibungkarai. Cibungga ini sampai Takai. Karena memang si ininya itu Sakai kesejahteraan masyarakatnya itu sudah baik, sudah berkembang gitu ya. Sudah maju. Nah, Nausara lebih-lebih lagi. Pasti orang yang merasakan bahwa dirinya itu bahagia, persentasenya akan tinggi. Gitu. Jibun ga koufuku dato kanjite iru hito no wariai ga takai. Tuh. Ya. Hai, itu tadi.